Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Alasan berbeda atau concurring opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, dua hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih memiliki alasan berbeda atau concurring opinion sebagai berikut. Alasan berbeda atau concurring opinion Hakim Konstitusi Arif Hidayat dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Alasan berbeda, concurring opinion dari Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Menimbang bahwa para pemohon melakukan pengujian formil terhadap proses pembentukan penafsiran pasal 169 huruf Q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diputus melalui putusan Mahkamah Nomor 90 Tahun 2023 sebagai berikut. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap telah dibacakan. Oleh karena bunyi pasal 169 Q Undang-Undang Pemilu selengkapnya menjadi sebagai berikut. Q, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum terhadap pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, Mahkamah juga telah melakukan reformasi ulang terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu melalui putusan nomor 141 tahun 2023, meskipun amar putusan aku menyatakan menolak permohonan pemohon, tetapi terdapat politik hukum yudisial yang menegaskan bahwa pemaknaan Mahkamah terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana tertuang di dalam putusan nomor 90 tahun 2023 yang sudah disebutkan di atas. Terhadap pasal 169 huruf Q yang dimuat di dalam putusan nomor 141 tahun 2023, paragraf 3.14.1.3 yang menyatakan kutipan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan putusan nomor 90 tahun 2003 dan putusan nomor 141 tahun 2003 di atas, Mahkamah telah memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dengan menambahkan rumusan alternatif dari syarat berusia paling rendah 40 tahun sebagai berikut. 1. Pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 2. Pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Selanjutnya, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih rumusan alternatif dimaksud. Artinya, kedua rumusan alternatif di atas merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka. Pembentuk undang-undang apakah akan memilih opsi pertama ataukah opsi yang kedua. Menimbang bahwa isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh pemohon tidaklah berkaitan dengan pengujian materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang telah dimaknai oleh Mahkamah, baik dalam putusan nomor 90 maupun dalam putusan nomor 141 tahun 2003, melainkan pengujian formil terkait proses pembentukan penafsiran pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan nomor 90 tahun 2023 yang dianggap oleh pemohon tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dianggap telah dibacakan.
Dalam permohonannya, pemohon menyoal salah seorang hakim konstitusi yang tidak mengundurkan diri saat mengadili perkara nomor 90 tahun 2023. Padahal perkara dimaksud berkaitan erat dengan salah seorang bakal calon wakil presiden yang bermaksud mengikuti konsultasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sehingga putusan nomor 90 tahun 2023 mengalami catatan formalitas penyusunan pemberlakuan sebuah norma. Namun demikian, keberlakuan penafsiran pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana termuat di dalam putusan nomor 90 tahun 2023 telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 dan seterusnya tahun 2023 pada halaman 331 yang menyatakan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Dalam prakteknya, pertimbangan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, penafsiran materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah dimaknai kembali oleh Mahkamah dalam putusan nomor 141 tahun 2023. Di situ tertulis 2024 diperbaiki. Sebagaimana diuraikan di atas. Di sisi lain, menurut saya, apa yang dipersoalkan oleh pemohon berkenaan dengan pengujian formil penafsiran atau pemaknaan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan nomor 90 pun merupakan suatu peristiwa hukum yang baru di Mahkamah Konstitusi. Dengan perkataan lain, pemohon pada dasarnya menguji secara formil proses pembentukan putusan nomor 90 yang dinilainya cacat karena salah seorang hakim yang memiliki benturan kepentingan dalam mengadili dan memutus perkara 90 tidak mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera. Yungto pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Adanya peristiwa hukum berupa benturan kepentingan ini pun secara faktual telah terbukti dalam putusan Majelis Kehormatan nomor 2 tahun 2023. Putusan Majelis Kehormatan Aku tidak hanya merupakan wujud penegakan hukum atau rule of law, tetapi juga wujud penegakan etik atau rule of ethic. Sementara itu sebagai salah satu pelaksanaan amar putusan Mahkamah Kehormatan nomor 2 tahun 2023, Mahkamah dalam waktu 2 kali 24 jam mesti menggelar pemilihan ketua baru. Pada akhirnya melalui rapat musyawarah hakim oleh 9 hakim konstitusi telah menyepakati Yang Mulia Hakim Konstitusi Soehartoyo sebagai Ketua MK yang baru periode 2023-2028 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Proses menindaklanjuti keputusan MK tersebut menurut pendapat saya merupakan keputusan yang menegakkan rule of ethic yang seyogianya bersifat final dan mengikat dan tidak seharusnya dilakukan upaya bonding melalui mekanisme apapun, terlebih hasil kesepakatan rapat musyawarah hakim yang dituangkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, notabene bukan merupakan keputusan tata usaha negara atau beseking. Ternyata masih tetap dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab definisi keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam konteks ini, Hakim Konstitusi yang melaksanakan tugas konstitusionalnya melakukan pemilihan Ketua MK melalui sidang atau RPH, bukan merupakan pejabat tata usaha negara karena tidak melaksanakan fungsi administrasi negara dan tidak pula melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi ranah eksekutif. Oleh karenanya, keputusan Mahkamah Konstitusi RI sebagai tindak lanjut sidang RPH bukanlah merupakan objek PT UN. Saat ini saya dapat berbaik bersangka pada Majelis Hakim PT UN yang mengadili perkara aku agar dapat mengadili gugatan tersebut dengan seadil-adilnya, sehingga apa yang saya khawatirkan tidak akan terjadi. Pada bagian lain, apabila hakim yang memiliki kebenturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung tidak mengundurkan diri, maka implikasi hukumnya putusan aku akan dianggap tidak sah dan perkara dimaksud mesti diperiksa kembali oleh hakim dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Hal ini tertuang di dalam pasal 6, pasal 7, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dianggap telah dibacakan. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dibahas adalah bagaimana penerapan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam konteks pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan 141 tahun 2023 halaman 39 sampai dengan halaman 40 sebagai berikut, kutipan dianggap telah dibacakan. Dalam prakteknya saat ini, terutama pasca putusan nomor 90 tahun 2023, banyak permohonan yang diajukan ke Mahkamah berkenaan dengan upaya agar Mahkamah dapat menafsirkan kembali norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang secara material bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, ada beberapa permohonan yang mempermasalahkan ikhlal proses pembentukan putusan nomor 90 tahun 2023 dan permohonan pemohon aku merupakan salah satunya. Berkenaan dengan situasi yang normal, telah menjadi satu keniscayaan bahwa putusan Mahkamah bersifat final and binding, final dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Namun, melihat dinamika dan perkembangan praktek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terutama pasca putusan nomor 90 tahun 2023, saya merasa bahwa Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi, the final interpreter of the Constitution, perlu menafsirkan ulang makna final dan mengikat sebagaimana ketentuan dimaksud, hanya apabila dihadapkan pada situasi yang abnormal. Definisi dan batasan dari situasi abnormal adalah situasi di mana Mahkamah mengadili suatu perkara ternyata terdapat dugaan kuat adanya intervensi dari cabang kekuasaan lain yang secara faktual maupun potensial merusak independensi Mahkamah dalam mengadili dan memutus perkara. Adanya hak ingkar hakim yang diabaikan. Hakim konstitusi yang memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung tidak mengundurkan diri. Adanya kejanggalan dalam proses penanganan perkara dan adanya quorum pengambilan keputusan yang terkesan dipaksakan. Dalam kondisi yang demikian, masyarakat pencari keadilan dapat saja mengajukan pengujian formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bermasalah tersebut dengan tidak mengikut sertakan hakim konstitusi yang diduga atau secara nyata memiliki benturan kepentingan atau conflict of interest dengan perkara akuo. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan nilai keadilan yang tercederai, restoratif justice. Oleh karena suatu proses yang juga bermasalah dan inkonstitusional. Cara berhukum yang demikian
merupakan cara dan hakikat berhukum dengan pendekatan hukum progresif, dengan mencari makna keadilan substantif dan keluar dari model dan gaya berhukum yang cenderung bernuansa positif, legalistik, formal. Dengan cara memecah kebuntuan, rule breaking, akibat pemaknaan yang cenderung rigid pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dapat melakukan pengujian secara formil terhadap putusannya sendiri apabila Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dapat melakukan pengujian secara formil terhadap putusannya sendiri apabila terdapat situasi yang abnormal sebagaimana diuraikan di atas. Sebagaimana lazimnya dalam praktik pembentukan undang-undang oleh DPR dan Presiden, manakala terdapat cacat prosedur atau proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan dan pengesahan serta pengundangan ataupun suatu undang-undang dibentuk bukan oleh lembaga yang berwenang atau tidak dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan, maka undang-undang dimaksud dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya secara formil. Begitu juga dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung. Apabila misal terhadap hakim yang ternyata salah menerapkan norma, maka dapat diajukan upaya hukum kasasi, bahkan hingga peninjauan kembali jika ditemukan bukti baru atau novum. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, desain politik hukum konstitusi sebagaimana yang termuat di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Secara filosofis, pada hakikatnya, putusan Mahkamah Konstitusi didesain sebagai putusan yang final dan mengikat. Mengapa? Karena yang diuji adalah norma yang berlaku umum, erga omnes, dan mengikat seluruh warga negara. Apabila putusan mahkamah tidak bersifat final dan mengikat, maka tentunya akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, manakala norma dimaksud tidak jelas statusnya, apakah konstitusional atau tidak. Sementara itu, norma dimaksud acap kali digunakan dalam proses pembentukan hukum, law making process, dalam proses penegakan hukum, law enforcement process, maupun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun, manakala putusan Mahkamah Konstitusi secara nyata memuat cacat formil sebagaimana diuraikan di atas, maka perkara aku dapat diuji dan disidangkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mengikut sertakan hakim yang diduga berpotensi melanggar atau memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Tentunya jika memang terdapat permohonan pengujian formil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pasca putusan Enkasu. Putusan nomor 90 tahun 2023. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nanti jika terdapat pengujian yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sendiri, Enkasu pengujian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi? Pastinya, semua hakim berpotensi untuk memiliki benturan kepentingan, conflict of interest. Terlebih lagi terdapat terlebih lagi terdapat asas nemo iudex in causa sua, di mana hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang menyangkut dirinya sendiri. Di sisi lain, asas nemo iudex in causa sua ini juga pasti akan bersinggungan dengan asas ius coria novit, di mana hakim konstitusi tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menggunakan pandangan hukum yang progresif. 3 esensi pokok cara berhukum secara progresif yakni 1.
Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika yang digunakan adalah manusia untuk hukum, maka manusia akan selalu diusahakan atau mungkin diusahakan untuk dapat dimasukkan ke dalam skema yang dibuat oleh hukum. Padahal hukumlah yang harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia. 2, menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. Status quo dalam berhukum memuat makna bahwa hukum yang diaplikasikan untuk menyelesaikan segala macam problematika sosial adalah hukum yang bersifat positivistik, normatif, dan legalistik formal, sehingga menghasilkan hukum yang bersifat rigid dan kaku. Padahal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, diperlukan hukum yang bersifat responsif, adaptif, luwes, sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya. 3, mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Disadari atau tidak, teks hukum boleh jadi tertinggal oleh perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu diperlukan terobosan melalui penafsiran dan penemuan hukum, utamanya oleh pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme legislative review, executive review, maupun judicial review menjadi solusi menyikapi kebuntuan dalam berhukum. Selanjutnya, dalam menjawab pertanyaan di atas, maka kita tidak boleh secara kaku memandang keberlakuan asas nemo iudex in causa sua, juga asas ius corea novit. Oleh karena itu, harus mencari titik keseimbangan antara keduanya amat penting untuk dilakukan. Letak keseimbangan tersebut perlu diposisikan secara proporsional. Artinya, kita perlu memandang hal ini secara kasuistis, manakala perubahan Undang-Undang MK yang dilakukan terdapat unsur politiking yang kurang baik dan berpotensi melemahkan MK secara kelembagaan maupun merusak independensi serta imparsial hakim konstitusi, maka dalam posisi yang demikian, Mahkamah perlu melakukan judicial activism atas setiap upaya yang dapat melemahkan Mahkamah. Akan tetapi, jika tidak ada indikasi ke arah sana, maka Mahkamah perlu menerapkan judicial restraint. Disinilah letak esensi salah satu ajaran hukum progresif yang menolak status quo dalam berhukum. Oleh karena itu, wacana untuk dapat menguji secara formil putusan Mahkamah Konstitusi memang sengaja saya munculkan sebagai bagian dari diskursus akademik yang perlu terus dikaji dan diteliti baik oleh ahli hukum, akademisi, praktisi maupun para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi pemicu agar cara berhukum kita dalam bernegara dapat lebih mengutamakan keadilan yang bersifat substantif ketimbang keadilan yang bersifat prosedural, yang tentunya dilakukan secara proporsional, berimbang, demi mewujudkan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan bagi masyarakat, karena sejatinya hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Menimbang bahwa untuk sementara ini, saya sependapat dengan mayoritas hakim yang menolak permohonan aku sesuai dengan amar putusan ini. Sebagai seorang hakim konstitusi yang sekaligus seorang akademisi, saya tergerak untuk memunculkan wacana pengujian formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tentunya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri manakala terdapat situasi yang abnormal. Hal ini sengaja saya lakukan sebagai bagian dari upaya mengembangkan paham konstitusionalisme melalui pemikiran ilmiah dan perluasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. Terima kasih. Dilanjutkan.
alasan berbeda atau concurring opinion dari Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih. Terima kasih. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama perihal permohonan para pemohon aku telah ternyata adalah berkenaan dengan pengujian formil pasal 169 huruf I Undang-Undang 7 2017 sebagaimana dibuat oleh MK melalui putusan 90 2023. Dalam permohonannya para pemohon menyadari perihal permohonannya diajukan tersebut sangatlah unik karena mengajukan pengujian formil terhadap putusan MK inkasu putusan MK 90 2023. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan aku penting untuk terlebih dahulu diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan pengujian formil. Pengujian formil yang dimasukkan dalam Undang-Undang MK adalah menguji tata cara pembentukan undang-undang, di mana pemeriksaan perkara atas permohonan tersebut harus didasarkan pada undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Video pasal 51 ayat 3 Undang-Undang MK. Dalam kaitan ini pengujian formil memeriksa konsoliditas undang-undang dari segi prosedur atau tata cara pembuatan yang memeriksa sejauh mana undang-undang disahkan dalam bentuk yang tepat atau appropriate form oleh institusi yang tepat, appropriate institution, dan berdasarkan prosedur yang tepat, appropriate procedure. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan apakah terdapat prinsip atau norma prosedural yang dilanggar dan untuk menjawab pertanyaan apakah pelanggaran terhadap norma prosedural yang dapat membuat suatu undang-undang cacat prosedur. Dalam menghadiri perkara pengujian formil Undang-Undang selain mendasarkan pada UUD 1945, Mahkamah juga mendasarkan antaranya pada Undang-Undang 12 2011 sebaiknya telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 2022 sebagai undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan ihwal pengujian formil di atas dengan permohonan para pemohon aku secara formal tampak berbeda, di mana para pemohon dalam perihal permohonannya mengajukan pengujian formil pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagaimana dibuat oleh MK melalui putusan 90 2023. Istilah yang digunakan sebagaimana dibuat oleh MK melalui, bukan sebagaimana kelaziman, yakni sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah. Menurut para pemohon, dengan adanya pemaknaan terhadap suatu norma oleh Mahkamah, maka Mahkamah telah memosisikan dirinya setara dengan lembaga pembentuk undang-undang atau positive legislature. Oleh karena itu, rumusan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dianggap para pemohon menjadi dibuat oleh Mahkamah melalui putusan nomor 90 2023. Dalam kaitan ini, meskipun Mahkamah telah memberikan pemaknaan terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dalam putusan nomor 90 2023, hal ini bukan berarti Mahkamah telah mengambil alih fungsi legislasi atau kewenangan pembentuk undang-undang. Adanya amar putusan Mahkamah yang memberikan pemaknaan atau penafsiran atas norma dimaksud bertujuan untuk menjadi panduan atau arahan dalam melaksanakan norma yang telah dimaknai sekaligus juga menjadi panduan bagi pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti norma yang telah dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat dalam perubahan undang-undang. Hal ini pun sejalan dengan maksud ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang 12 2011 yang mengatur mengenai daftar kumulatif terbuka dalam program legislasi nasional. Salah satunya berkaitan dengan tindak lanjut akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam menindaklanjuti akibat putusan tersebutlah pembentuk undang-undang membentuk norma dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah yang amarnya mengabulkan termasuk yang memberikan pemaknaan bersyarat. Berkenaan dengan permohonan para pemohon aku, jika hanya dilihat dari aspek legalistik formal berdasarkan pasal 24 CUUD 1945, dapat dikatakan perihal permohonan demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Namun apabila dicermati secara seksama permohonan aku, sesungguhnya secara substansial yang dimohonkan para pemohon adalah pengujian material terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang telah diputus oleh Mahkamah, yang menurut para pemohon merupakan hal yang lazim di Mahkamah untuk menguji ulang putusan Mahkamah. Lebih lanjut, para pemohon dalam permohonannya tidak menampik pemaknaan atas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 karena dianggap para pemohon sebagai cerminan lembaga peradilan yang menerapkan hukum progresif. Namun dalam petitumnya para pemohon minta kepada Mahkamah agar norma yang asli tetap berlaku untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Sedangkan norma yang telah dimaknai oleh Mahkamah tersebut ditunda keberlakuannya sebagaimana profesi para pemohon. Oleh karena itu, permohonan aku pada dasarnya masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari pengujian material terhadap norma yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aku. Menimbang bahwa para pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar pembentukan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menurut para pemohon sebagaimana dibuat oleh Mahkamah melalui putusan nomor 90 2023 tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang 48 2009 dan bertentangan dengan UUD 1945.
Bertalian dengan apa yang dimohonkan oleh para pemohon pada prinsipnya putusan 90/2023 telah final karena langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan aku mencakup pula kekuatan hukum mengikatnya, final and binding, vide pasal 10 dan 47 Undang-Undang MK. Sifat putusan yang final tersebut merupakan amanat pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat, di mana masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk upaya hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah berperan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang secara eksklusif memastikan konsistensi dan kesatuan interpretasi konstitusi. Artinya dari sudut pandang filosofis, MK tidak menganut prinsip peradilan berjenjang. Hal ini bersumber dari fungsinya sebagai penafsir konstitusi yang paling akhir. Oleh karena itu, Mahkamah merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang memegang kata akhir dalam penafsiran konstitusi, sehingga hanya penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi. Constitution, it is true, require a single authoritative interpreter subject to neither popular pressure nor electoral instability. Constitutional government requires in the judicial supremacy. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap putusan Mahkamah terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konsistensi norma terhadap isu konsistensi yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah, maka dapat mengajukan pengujian inkonsistensi norma dimaksud kepada MK sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021. Berkenaan dengan permohonan aku dikarenakan terdapat alasan berbeda, maka permohonan aku tidak terhalang oleh ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK maupun pasal 78 PMK 2 2021. Selanjutnya, Mahkamah memeriksa permohonan aku. Setelah mencermati seksama permohonan aku, terlepas dari para pemohon setuju atau tidak setuju dengan putusan Mahkamah nomor 141/2023, pertimbangan hukum putusan aku sesungguhnya telah menegaskan ihwal pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui putusan 90/2023. Jika merujuk kembali pada keterangan pembentuk Undang-Undang DPR dan Presiden dalam perkara nomor 90/2023 yang menyerahkan pada kebijaksanaan Mahkamah untuk memutus persoalan kualitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, sekalipun pembentuk undang-undang menyadari bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka, maka dalam putusan nomor 141/2023, Mahkamah menegaskan putusan nomor 90/2023 telah final dan mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut norma persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang dialternatifkan dengan calon presiden dan atau wakil presiden yang merupakan public official maupun elected official. Pada prinsipnya semua diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Oleh karena substansi yang dipersoalkan para pemohon pada pokoknya telah dijawab oleh Mahkamah dalam putusan nomor 141/2023, meskipun dengan bentuk pengujian yang berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara aku adalah sama dengan perkara terdahulu, yakni mempersoalkan konsistensi pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan 90/2023. Maka pertimbangan hukum dalam putus perkara 141 mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan aku. Menimbang bahwa permohon juga mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan keberlakuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagaimana dibuat oleh Mahkamah melalui putusan 90/2023 syarat akan skandal. Dalam kaitan ini para pemohon mencontohkan terdapat eksaminasi atas putusan aku, maka penting terlebih dahulu bagi saya untuk menegaskan beberapa hal berkenaan dengan standar etik dalam penanganan perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan standar etik tersebut, Hakim Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara tidak hanya harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan konstitusi, tetapi juga harus mengedepankan perilaku yang tidak tercela dan sejalan dengan etika peradilan. Tujuan utama dari penerapan judicial ethics adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, dan menetapkan standar etika bagi Hakim Konstitusi serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pihak yang bersengketa dan masyarakat umum tentang pentingnya mendukung kemerdekaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Bahwa sejalan dengan azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 48 2009 telah mengatur moral dan etika bagi hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.
Nomenklatur hakim yang digunakan dalam Undang-Undang 48 2009 telah dinyatakan maksudnya adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Video pasal 1 angka 5 Undang-Undang 48 2009. Sedangkan nomenklatur hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Video pasal 1 angka 7 Undang-Undang 48 2009. Namun apabila dicermati secara seksama, tidak sepenuhnya kedua nomenklatur tersebut digunakan dalam mengatur hakim konstitusi. Pada bab 2 Azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Undang-Undang 48 2009. Dikarenakan Undang-Undang 48 2009 merupakan undang-undang payung yang mengatur secara umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka terhadap hal ihwal yang bersifat umum sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang MK dengan sendirinya menjadi rujukan atau dasar bagi hakim konstitusi dalam menerapkan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam kaitan ini telah ditentukan dengan jelas bagi hakim konstitusi dalam pasal 3 Undang-Undang 48 2009 bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam usaha peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu dalam pasal 5 Undang-Undang 48 2009 menyatakan pula hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi telah mempunyai kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang didasarkan pada The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002 dan ditambah dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang dijabarkan dalam prinsip kearifan dan kebijaksanaan yang digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi. Kode etik dan perilaku hakim konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sabta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 dan disempurnakan pada tanggal 1 Desember 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam PMK nomor 9 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sebagai kode etik dan perilaku hakim konstitusi, ketentuan-ketentuan disusun bertitik awal pada kesadaran bahwa citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai benteng terakhir dan upaya menegakkan hukum dan keadilan sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku hakim konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penanganan perkara konstitusi, peran hakim konstitusi tidak hanya terbatas pada interpretasi hukum dan konstitusi semata, tetapi juga memegang peran penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusannya. Prinsip yang terkandung dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi menjadi landasan moral yang tidak dapat diabaikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai hakim konstitusi, baik dalam memutus perkara maupun aktivitas di luar penanganan perkara, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan hakim konstitusi terhadap kode etik menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil mencerminkan tanggung jawab hukum dan etika yang tinggi. Hal ini bukan semata-mata tentang penegakan aturan formal, melainkan juga tentang membangun iklim kepercayaan publik terhadap mahkamah. Hal ini sejalan pula dengan syarat negarawan untuk menjadi hakim konstitusi yang pada pokoknya adalah seseorang yang harus telah selesai dengan dirinya sendiri sehingga dapat mengabdikan sepenuh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Video putusan MK 131/2023. Dengan berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, tidak hanya soal benturan kepentingan atau konflik of interest yang harus dihindari oleh hakim dalam memutus perkara, tetapi juga berbagai hal yang akan menyebabkan terganggunya proses menegakkan hukum dan keadilan dalam putusan mahkamah. Oleh karena itu, untuk menjaga kepatuhan hakim konstitusi terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Video pasal 27A ayat 2 Undang-Undang MK. Bahwa kembali pada isu sebagaimana didalilkan oleh para pemohon yang menyatakan pengujian terhadap pasal perkara 90/2023 syarat akan skandal. Terhadap hal tersebut, MK dan putusan nomor 2/2023 telah memutuskan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara 90/2023.
Selain itu, dalam salah satu pertimbangan putusan MK aku dinyatakan pula bahwa putusan 90/2023 tersebut telah berlaku secara hukum de jure. Dalam hal ini, MK tetap menjunjung tinggi prinsip res judicata pro veritate habetur dan tidak memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aku, namun berkaitan dengan substansi yang dipersoalkan oleh para pemohon pada pokoknya telah dipertimbangkan Mahkamah dalam putusan nomor 141/2023. Dengan demikian, meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara aku, dalil permohonan tidak berdasarkan hukum dan menyatakan menolak permohonan pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Daniel Yusmik, Pepoe, M. Guntur Hamzah, Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsi, dan Ridwan Mansur masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 8 bulan Januari tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14.59 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.